95, 5,95, 3,06, 2,17, 1,09. Nah, di sini kita lenkan dulu CP-nya. Seperti biasa, lennya hasilnya adalah 1,784. Kemudian di sini 1,118, 0,775, kemudian 0,086. Dari sini kita buat kurva regresi linear. Jadi diperoleh persamaan dari T versus len CP. CP. Jadi yang digunakan datanya adalah data yang ini diversuskan dengan len CP yang ini. Setelah dapat, kita regresikan, kemudian diperoleh persamaan Y sama dengan min 0,125 X plus 2,33. Nah, di sini K-nya sudah jelas ya. K itu adalah min B. Jadi K-nya adalah yang ini. 0,125 jam min 1. Kemudian kita mau mencari intercept untuk fase eliminasi. Interceptnya menggunakan data dari A-nya. Nanti len A. A-nya adalah 2,33. Jadi diperoleh intercept eliminasinya adalah 10,29. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan farmakokinetik untuk fase eliminasi untuk kadar obat terhadap waktu. Persamaan farmakokinetik. Diperoleh CS sama dengan CS sama dengan 10,29. Yang ini ya, intercept dikalikan eksponen dari min K. K-nya 0,125 dikalikan T. Ini ada persamaan farmakokinetik untuk yang eliminasi. Kemudian dari sini kita mau menggunakan persamaan ini untuk mencari kadar residualnya. Jadi di sini kadar residual untuk fase absorpsi. Jadi fase absorpsi kita menggunakan titik minimal 3 titik, tapi bukan titik yang ini ya, bukan titik yang di sini. Untuk fase absorpsi kan namanya absorpsi berarti yang paling atas ya. Berarti kita bisa menggunakan yang ini. 0,25, 0,5 T-nya, kemudian 1 sama 1,5. Jadi 4 titik yang saya gunakan di sini. Tadi untuk eliminasi saya menggunakan titik 6 sampai 16. Nah, untuk fase absorpsi 4 titik juga 0,25 sampai 1,5. Nah, di sini saya jabarkan. Untuk yang pada fase absorpsi itu ada T 0,25 yang kita pakai, kemudian 0,5, kemudian 1 sama 1,5. Sedangkan kadarnya tadi adalah 2,23, 3,98, 6,39, dan 7,74. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi, di persamaan len CP versus T menggunakan data eliminasi, kita tadi mendapatkan persamaan ini kan, 10,29 dikalikan E min 0,125 dikali T. Nah, untuk T-nya ini kita masukkan satu-satu. Kalau T 0,25, maka persamaan untuk C eksponensialnya adalah 9,97. Kalau 0,5 kita masukkan ke dalam T ini, maka nilainya menjadi 9,67. Kita masukkan lagi 1 untuk T yang ini, nilainya menjadi 9,08.
Kita masukkan lagi T 1,5, kadarnya menjadi 8,53. Nah, setelah kita mendapatkan kadar eksponennya, kita mencari C residual, karena kita akan menggunakan metode residual ya. Untuk residual, kita tinggal kurangkan saja dari C eksponen dikurangi dengan kadarnya. Jadi dikurangi di sini. Dikurang. Diperoleh C residualnya 7,74. Benar nggak? Coba saya cek dulu ya. 9,97 dikurangi 2,23. Nah, benar. 7,74. Kemudian sama 9,67 dikurangi 3,98 diperoleh 5,69. Untuk 9,08 dikurangi 6,39 hasilnya 2,69. Kemudian 8,53 dikurangi 7,74 nilainya adalah 0,79. Nah, untuk C residualnya seperti yang tadi itu, kita lenkan. Yang dilenkan adalah C residual. Kalau dieliminasi, yang kita lenkan adalah C-nya langsung. Tapi di sini, untuk yang absorpsi, C residual atau C sisanya. Len C residual. Di sini kita lenkan menjadi 2,047. Yang ini ya, datanya yang kita lenkan. Kemudian 1,737. Di sini 0,989. Kemudian ini adalah min 0,236. Nah, kita buat lagi persamaan. Buat kurva ya. T versus len C residual. Jadi T yang di sini kita versuskan dengan di sini. Kita buat kurvanya. Nanti muncul persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, untuk menghitung parameter farmakokinetik yang lain. Dari kurva ini, maka diperoleh nilai min 1,60x plus 2,43. Jadi nilai masing-masing orang pada saat menghitung langkah ini mungkin agak berbeda karena tergantung titik yang digunakan. Jadi nanti bisa jadi untuk persamaan ini berbeda tiap orang. Jadi untuk mengurangi untuk mengurangi variasi nanti untuk pada saat ujian atau pada saat laporan untuk persamaannya ini nanti saya buatkan. Jadi kalian tinggal memasukkan untuk mencari parameter farmakokinetiknya. Nah, ini adalah persamaan yang diperoleh pada fase absorpsi menggunakan kurva kurva T versus len C residual. Jadi T itu di sini sebagai sumbu X dan len residual ini adalah sumbu Y. Jadi nanti ketemu ya. Lalu kita buat ke dalam persamaan seperti tadi. Untuk Ka, nilai Ka-nya, kecepatan absorpsinya itu adalah min B. Sama dengan berarti 1,60 nilai yang ini. Karena ini adalah B. 1,60 jam min 1. Kemudian kita cari interceptnya. Sorry. Mana tadi? Oke. Kita cari intercept untuk fase absorpsi ya. Untuk interceptnya adalah, sorry, pencet terus ya. Jadi C absorpsinya adalah anti-len A. Anti-len A-nya adalah 2,43. Maka diperoleh di sini adalah 11,35. Ini adalah I absorpsinya. Oke. Kemudian kita mau menghitung misalnya T setengah absorpsi. T setengahnya berapa sih waktu paruh absorpsinya? Tinggal masukkan rumus 0,693 dibagi 1,6. Maka diperoleh T setengah absorpsi 0,43 jam. Nah, ini kita dapat parameter yang pertama di pertanyaan. Hitunglah T setengah. T setengahnya adalah 0,43 jam untuk T setengah absorpsi. Untuk paruh absorpsinya. Kemudian kita masuk ke parameter lain, yaitu AUC.
AUC 0 sampai tak hingga. Nah, untuk rumusnya masih ingat ya? Menggunakan B per K dikurang A dibagi dengan KA. Nah, untuk B-nya di sebelah sini tadi. B adalah intercept dari eliminasi. Jadi nilainya adalah, sorry. B adalah intercept 11,35. Ini saya jabarkan. B adalah intercept dari absorpsi intercept dari eliminasi. Coba benar enggak ya? Kalau di depan tadi. A adalah intercept eliminasi. B adalah intercept absorpsi. Benar ya? A itu eliminasi, B absorpsi. A adalah eliminasi dan B adalah absorpsi. Jadi intercept absorpsinya adalah 11,35. Intercept eliminasinya adalah 10,29. K-nya sama KA-nya tadi diperoleh sudah ya. Untuk K-nya, untuk KA-nya dulu deh, 1,60. 1,60. Untuk K-nya 0,125 yang ini. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. B-nya adalah 11,35 dibagikan dengan K 0,125 dikurangi dengan A, yaitu intercept pada fase eliminasi, yaitu 10,29 dibagi dengan KA. KA-nya 1,10. Di sini diperoleh nilai 84,37 mikrogram per jam per mili. Ini adalah AUC 0 sampai tak hingganya. Kemudian kita lanjut ke parameter yang diminta selanjutnya. Ini adalah volume distribusi. Untuk volume distribusi, rumus yang digunakan adalah F fraksi obatnya atau bioavailabilitasnya dikalikan dengan D. D ini adalah dosis ya. Tadi dosisnya masih ingat di depan diketahuinya adalah 500.000 mikrogram. F-nya tadi ada 0,8. Jadi kita masukkan saja ke sini. Ini dibagi dengan K dikali dengan AUC 0 sampai tak hingga. Jadi F-nya adalah 0,8 dikalikan dengan dosisnya tadi ada mikrogram 500.000. Kemudian dikalikan dengan K. K-nya adalah 0,125 dikalikan dengan 0,125 dikalikan dengan AUC tak hingga yang kita peroleh 84,37. Jadi nilainya adalah 4.742 mili per jam. Atau kita ubah karena biasanya satuannya liter, kita bagikan 1000 jadi 4,74 liter per jam. Ini adalah volume distribusinya. Kemudian kita masukkan ke clearance total. Parameter yang berikutnya minta clearance total. Untuk clearance total, di sini rumus yang digunakan adalah CFT sama dengan F dikali D dibagi dengan AUC 0 sampai tak hingga. Untuk F-nya tadi 0,8, dosisnya dikalikan dengan 500.000, kemudian dibagikan dengan AUC tak hingganya. AUC tak hingganya adalah 84,37. Nilai yang didapat dari ini 5.000 ya. Tulisan saya ya. Oke, untuk ini yang didapat untuk clearance total
Sorry, salah ya saya. 0,8 kali 500. Tadi ya, saya kayaknya salah di sini. Volume distribusi 0,8 dikalikan 500. 40.000 dibagi 0,125 dikali 84,37. Ah, ini salah. Ini salah ya, sorry. Ini nilainya adalah 37,93. 37 liter. Ini bukan. Nah, yang ini 0,8 dikalikan 500.000. Ini ada 400.000. Dibagikan dengan 84,37. Nah, nilainya inilah yang 4,37. Ini adalah 4,4741 mili per jam. Sama dengan 4,74 liter per jam. Nah, ini adalah clearance-nya. Kalau ini tadi liter langsung ya, saya salah itu. Oke, kemudian kita lanjut parameter berikutnya. Sorry. Dulu tambahkan di sini. Tambahkan dulu. Oke, kita mau menghitung parameter selanjutnya yaitu Tmax. Tmax-nya menggunakan rumus ln Ka dikurang ln K, kemudian dibagi Ka min K. Untuk Ka-nya 1,60 ya. Jadi ln 1,60 dikurang K-nya adalah 0,125 dibagi 1,60 dikurang 0,125 diperoleh 2,549 dibagi 1,475. Nilainya adalah 1,73 jam. Ini adalah nilai Tmax-nya. Kemudian kita mau mencari parameter selanjutnya, yaitu Cmax, menggunakan data Tmax yang diperoleh. Jadi untuk rumusnya, Cmax ini adalah F, fraksinya dikalikan dengan dosis dalam mikrogram, dulu dikalikan dengan VD, volume distribusi, dikali dari eksponen, min K, dikalikan dengan Tmax yang diperoleh di atas. Jadi F-nya tadi adalah 0,8 dikalikan dengan dosisnya 500.000 mikrogram dibagikan volume distribusi yang diperoleh. Volume distribusinya tadi adalah 37,93 yang ini. 37,93. 37,93 liter kita jadikan mililiter dulu ya, karena di sini satuannya mikrogram. Jadi di sini satuannya harus mililiter. Jadi 37,930 ini mililiter. Kemudian ini adalah 400.000 dibagikan dengan 37,930. Sorry, di andonya mana ya ini ya? Ini lainnya tadi yang ini di sini kan saya lupa min 0,125. Kaknya 0,125, Tmax-nya yang diperoleh di sini 1,73. Maka diperoleh nilainya adalah 8,50 mikrogram per mili. Ini adalah Cmax-nya. Nah, itu untuk perhitungan model satu kompartemen pemberian ekstravaskular atau pemberian oral. Jadi kalau ekstravaskular itu pemberian oral, kalau intravaskular itu pemberian intravena. Nah, ini hitungannya ya. Kemudian kita masuk lagi ke perhitungan untuk model satu kompartemen intravaskular. Jadi di sini
hewan uji ataupun probandusnya diberikan obat, tapi obatnya langsung menggunakan IV bolus. Jadi disuntikan, suntikan sekali. IV itu ada IV drip, ada IV bolus. Kalau bolus itu satu dosis langsung disuntikan. Kalau drip itu satu pemberian itu di drip di apa ya, diinfuskan. Jadi pemberiannya lambat. Kalau IV bolus pemberiannya langsung satu suntikan. Nanti cuplikan darahnya diambil. Nah, ini sudah saya share juga ke kalian untuk soalnya. Ini contoh soalnya suatu obat yang diberikan secara intravena, dosis tunggal 1 mg per kilogram berat badan pada subjek dengan berat badan 50 kilogram. Kemudian setelah darah dicuplik secara serial pada interval waktu tertentu dan dilakukan penetapan kadar menggunakan spektro, diperoleh data. Ini data tabel terlampir. Jadi biasanya karena cuplikan darah itu cepat membeku, apalagi hewan uji kan biasanya sedikit ya. Jadi biasanya kita tambahkan EDTA di dalamnya atau heparin untuk mencegah pembekuannya. Sama juga kalau kalian ngambil darah itu ya, biasanya di dalam tabungnya itu sudah ada zat untuk mencegah koagulasi atau mencegah darahnya itu menggumpal. Jadi nanti darah yang diperoleh itu akan disentrifus, kemudian nanti dipisahkan antara plasmanya. Nanti plasmanya itu berwarna bening. Nah, plasma itu yang nanti dimasukkan ke mesin. Kalau di sini penetapan kadar berarti menggunakan spektro. Kemudian setelah kita dapat menggunakan spektro, ternyata diperoleh untuk kadar dengan waktu setelah pemberian 1 jam, kadar yang diperoleh adalah 125 mikrogram per mili. Seterusnya sampai waktu 15 jam itu diperoleh kadar 21,5. Nah, kemudian di sini yang diminta adalah gambarlah kurva kadar dalam darah terhadap waktu. Apa arti bentuk kurva tersebut? Kemudian tulislah persamaan yang menerangkan perubahan kadar obat dalam darah terhadap waktu. Hitung K, VD, kemudian clearance dan T setengah obat tersebut. Berapa jumlah obat yang berada di dalam tubuh 13 jam setelah penyuntikan intravena, berapa waktu diperlukan agar kadar obat di dalam darah menjadi 10 mikrogram per mili. Kalau dari tanda biasa ya, kalau kita lihat biasa, yang namanya pemberian intravaskular langsung ke pembuluh darah, maka dia akan langsung masuk ke kadar puncak. Beda dengan pada pemberian oral, itu ada kecepatan absorpsi, jadi obatnya tidak langsung 100% di dalam darah. Ada proses yang namanya absorpsi dulu, baru eliminasi. Tapi kalau di intravaskular, dosisnya di sini kurvanya pasti akan langsung puncak, karena dia pemberiannya langsung ke pembuluh darah. Jadi menurun di sini adalah KE-nya. Jadi kita hitung, kita buat dulu ya. Bentar saya bikinkan papernya. Letakkan papernya di sini. Oke. Ini kita selesaikan untuk soal ini. Kita karena intravena, jadi pakai semua data. Tidak ada fase absorpsi. Dosisnya tadi kita peroleh 50 mikrogram per kilogram berat badan. 1 mg per kilogram berat badan. Jadi kita konversi ke dalam 50 mikrogram. Jadi tadi 50 mikrogram per kilogram berat badan ya. 50 berarti tinggal dikalikan dengan 50. 1 kali 50 sama dengan 50.000 mikrogram. Nah. Kemudian kita tadi ada persamaan. Di sini T. T-nya ada dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini pengambilan cuplikannya. Kemudian kita ambil cuplikan di waktu 9 jam, 12 jam, dan 15 jam.
Kadar yang terukur menggunakan spektro, yang pertama adalah 125 mikrogram per mili, kemudian ada 110, 96, 85, 66, 45, 31, dan 21,5. Ini langsung kita lenkan saja untuk kadarnya, kadar plasmanya. Len CP. Ini 125, len CP-nya 4,828. Kemudian len dari 110 adalah 4,700. Len dari 96 adalah 4,564. Len dari 85 adalah 4,443. Len dari 66 adalah 4,190. Len dari 45 adalah 3,807. Len dari 31, 3,434. Len terakhir 21,5 adalah 3,069. Di sini kita buatkan persamaan regresi. Menggunakan apa? Menggunakan data T, kita versuskan terhadap len CP. Dari T versus len CP. Oke. Diperoleh persamaan Y sama dengan min 0,125 dikali 4,96. Samaannya tadi itu harusnya Y sama dengan BX plus A, gitu ya. Jadi diperoleh persamaan ini. Nah, kemudian kita hitung untuk nilai I, intercept. Kalau interceptnya anti-len dari 4,96 untuk memperoleh persamaan perubahan kadar obat tadi. Jadi anti-len 4,96 sama dengan 142,6. Nah, ini adalah nanti kita masukkan ke dalam persamaannya. Perubahan kadar obat. C sama dengan len tadi, interceptnya 142,6 dikalikan E min 0,125 ya kaknya. 0,125 dikalikan T. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung. Tadi ada K eliminasi. K eliminasinya adalah 0,125. Nah, saya lupa di sini. K eliminasi di sini aja. Sama dengan min B. Sama dengan in 0,0125. Jadi K-nya sama dengan 0,1, 0,01, 0,1 ya, 0,1. 0,1 langsung, 125. 125. Nah, ini jam min 1. Nah, ini dari hasil intercept tadi, dari antilen A-nya adalah 4,96, kemudian K-nya diperoleh dari nilai B-nya 0,125. Ini adalah persamaan perubahan kadar obat. Samaan yang kita dapat ya. Kemudian dari persamaan ini kita bisa menghitung nilai, kita sudah membahas yang A, jadi di sini bentuk kurvanya adalah langsung setelah disuntikan, kadarnya langsung masuk ke kadar puncaknya, karena kurva ini adalah pemberian intravaskular. Jadi tidak ada fase absorpsi di situ, hanya ada langsung fase CMAX atau waktu puncak, atau CMAX, konsentrasi puncak, kemudian pelan-pelan dieliminasi. Kemudian persamaannya adalah ini, kemudian kita masuk ke, terus ya. Nah, kita masuk ke nilai yang selanjutnya yang minta dicari adalah K-nya sudah dapat, kemudian persamaannya juga dapat. Di sini kita akan menghitung, kita coba cari tes tengahnya ya, tes tengah obat.
T setengahnya adalah rumusnya 0,693 dibagi dengan K. Untuk K-nya tadi diperoleh 0,125 jam. 0,693 dibagi dengan K 0,125. Diperoleh T setengah atau waktu paruhnya adalah 5,54 jam. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Coba kita hitung AUC-nya. AUC menggunakan langsung ya, kalau AUC pada fase eliminasi, pada pemberian intravaskular, maka intercept yang kita peroleh dibagi langsung dengan K-nya. Interceptnya kan tadi diperoleh yang ini 142,6. 142,6. K-nya adalah yang ini tadi 0,12125. Maka diperolehlah di sini untuk AUC adalah 1140,8 mikrogram kali jam per mili. Nah, ini adalah UC-nya. Kemudian kita masuk ke parameter selanjutnya, kita mau menghitung volume distribusinya. Untuk volume distribusi, karena ini rumusnya sebenarnya seperti ini ya. F dikalikan DO dibagi dengan K dikali dengan AUC yang kita dapat. Nah, pada pemberian intravaskular, fraksi obat yang masuk ke dalam tubuh itu pasti nilainya 1. Karena yang masuk 100%. Yang disuntikan 500, berarti yang masuk juga 500. Jadi F-nya ini ditiadakan. Jadi rumusnya sebenarnya F-nya itu 1 dikalikan ya. Jadi cuma rumusnya 50.000. Dosisnya tadi dalam mikrogram dibagikan dengan K, K-nya 0,125 dikalikan dengan 114 dari AUC yang kita dapat tadi, 0,8. Jadi nilainya adalah 350,6 mili. Atau 0,35. Kita anukan ya, 0,3 liter. Ini adalah volume distribusinya. Kemudian dari VD ini, yang kita mau menghitung berapa jumlah obat yang berada di dalam tubuh pada berapa jam di sini? Pada 10 jam misalnya, pada 13 jam. Jadi, bentar. Tembak sama dengan 0. Jadi kita mau menghitung kadar dalam darah pada 13 jam ya. TB, T. Nanti ini T-nya jumlah obat di dalam tubuh pada saat T-nya mau 13 jam setelah penyuntikan. Maka nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. D dikali E min K dikalikan T. T-nya nanti dimasukkan 13. Nanti dapat ya. Ini kita hitung. Kita coba hitung. D-nya adalah 50.000 dikalikan eksponen dikalikan K. K-nya dikalikan T. K-nya tadi adalah. Nah, ini masuk sama dengan 50.000 dikalikan E dikalikan K. K-nya tadi adalah 0,125. Nah, ini dikalikan 13. Nah, saya nggak hitung ini ya. Jadi kalian hitung sendiri rumusnya di sini untuk melihat jumlah obat di dalam tubuh setelah 13 jam. Jadi menggunakan rumus ini kita tinggal tambahkan saja di sini T-nya menggunakan T 13 jam, rumusnya yang ini. Oke, kemudian berapa waktu diperlukan agar kadar obat di dalam darah menjadi 10 mikrogram per mili? Waktu saat, jadi kita mau menghitung berapa sih waktunya saat kadar plasmanya itu 10 mikrogram per mili. Kita bisa menggunakan rumus, di sini CP-nya, C, sini aja, C sama dengan
CO dikali eksponen dikalikan K dikalikan T. Jadi kita kan mau menghitung T-nya ya. Jadi C-nya dimasukkan, C-nya 10 yang dari sini, kemudian CO-nya 142,9, ini dari C-max. Gimana ya saya nuliskan untuk penghitungan CO-nya. Nah, ini C yang ini didapatnya dari sini. Bentar, saya hitungkan untuk C-max-nya sama dengan intercept atau sama dengan intercept atau bisa dosis dibagikan dengan VD. Dosisnya tadi 50.000 mikrogram dibagi dengan 350 mili. Jadi Cmax-nya sama dengan 142,9 mikrogram per mili. Nah, ini C-nya yang dimasukkan ke dalam sini. 142,9 dimasukkan ke dalam sini. Ini Cmax-nya dikalikan dengan eksponen min K dikalikan T. Jadi yang kita pengen tahu adalah T-nya. K-nya tadi nilainya adalah 0,125 ya. Jadi 10 sama dengan 142,9 dikalikan E min 0,125 dikalikan T. Nah, untuk bisa dapat T, jadi kita lenkan aja supaya mudah. Karena ini ada eksponen berarti lawannya adalah len. Kita lenkan semua barisannya, len 142,9-nya juga dikurang 0,125 dikalikan T. Jadi di sini diperoleh len 10 2,303 sama dengan len 142 4,96 dikurang 0,125 T. Kemudian ini T-nya mau kita cari, berarti T sama dengan 2,657 dibagikan dengan 0,125. Ini nilainya adalah 21,26 jam. Ini adalah waktu saat kadar puncaknya 10 mikrogram per mili. Ya. Ini adalah untuk rute intravaskular. Kita next saja ya, masuk ke data berikutnya. Jadi yang perlu diingat di data intravaskular adalah dia tidak ada fase absorpsi, sehingga data yang dipakai data semuanya. Ya, dari kurvanya langsung puncak, langsung konsentrasi puncak. Jadi semua titik dipakai. Oke, kita masuk ke data urin selanjutnya. Nah, ini contohnya saya berikan, karena kemarin perkuliahan tidak saya jelaskan terkait data urin. Jadi untuk data urin ini, fraksi obat utuh yang diekspresikan lewat urin itu minimal harus 100%. Jadi obatnya harus obat yang diekspresikan lewat urin minimal 100%. Untuk teknik penetapan kadar harus spesifik dan sensitif. Diperlukan pengambilan cuplikan yang lebih sering, kemudian waktu samplingnya 7-10 kali dari tes tengah eliminasi. Kemudian untuk perbedaan pH urin dan volume ini dapat menyebabkan perbedaan laju ekskresi secara bermakna. Jadi dia lebih sensitif untuk data urin. Pengosongan kandung kemih harus sempurna. Nah, untuk metode yang bisa dilakukan untuk perhitungan parameter farmakokinetik dengan menggunakan data urin, menggunakan metode laju ekskresi obat. Ini dihitung berdasarkan kecepatan obat yang dikeluarkan lewat urin, lajunya. Kemudian ada namanya metode sigma minus atau ARE. Ini ARE itu adalah amount of drug remaining to be extracted. Jadi nanti ada kumulatif, kita menghitung data kumulatif, nanti yang dihitung adalah data yang isinya obat di dalam tubuh sebenarnya. Jadi dihitung berdasarkan jumlah obat yang akan dikeluarkan lewat urin. Kalau belum yang akan, berarti obat ini belum dikeluarkan. Jadi nanti kalau laju ekskresi berdasarkan lajunya, kalau sigma minus itu berdasarkan data obat yang masih belum dikeluarkan, jadi akan dikeluarkan lewat urin. Nah, kita langsung ke perhitungannya aja. Ini adalah contoh, jadi obatnya diberikan intravena, dosis tunggal 15 mg per kilogram berat badan kepada wanita berat badan 60 kg.
Kemudian sampel urin diambil secara periodik untuk penetapan kadar obat utuh. Dari hasil pengukuran nanti diperoleh data. Tabelnya terlampir. Jadi datanya ini. Ada pengumpulan urin pada T 0,2 jam diperoleh data urinnya, delta urinnya adalah 200 mg. Lanjut sampai T-nya adalah 6 jam diperoleh 88 mg obat di dalam urinnya. Di sini diminta untuk menghitung nilai KE dan K. Kemudian menghitung harga clearance dari renal. Oke, kita selesaikan yang ini dulu. Untuk data ini, kita buat slide baru ya, supaya memudahkan. Oke. Nah, menggunakan nilai ini, kita buat, jadi T-nya, kita menggunakan metode laju ekskresi dulu ya. Sebenarnya bisa dua-duanya menggunakan data, tapi yang ini kita coba menggunakan laju ekskresi dulu. Kita lihat, kalau mau bisa menggunakan sigma minus sebagai pembanding nanti datanya. Kita coba pakai metode laju ekskresi, tadi T-nya sama dengan, bentar saya masuk ke slide-nya dulu. Oke, 0,25. T-nya 0,25. Kemudian ada 0,5. Ada 1, ada 2, ada 4, dan ada 6. Ini dalam jam. Kemudian data urinnya yang diperoleh adalah 200, 180, 240, 290, kemudian 230, dan 88. Nah, untuk laju ekspresi, kita perlu menghitung interval waktunya. Jadi kita karena menggunakan laju, jadi kita menggunakan interval waktu. Di sini untuk interval waktunya, jadi di antara 0,25 dan 0,5 itu intervalnya adalah 0,25. Gitu ya. Kemudian di antara 0,5 sorry, di antara 0 sampai 0,2. Oke, ini di antara 0 dan 0,25 ada interval 0,25. Di antara 0,25 dengan 0,5 ada interval 0,25 di sini juga. Kemudian di antara 0,5 sampai 1 intervalnya itu adalah 0,5. Di antara 1 dan 2 itu intervalnya adalah 1. Di antara 2 dan 4 intervalnya adalah 2. Di antara 4 dan 6 intervalnya juga adalah 2. Nah, ini adalah data interval waktunya. Kemudian di sini kita cari nilai delta U dan delta T. Jadi, coba ya, 200 dibagi 0,25. Nah, nilai yang ini adalah nilai delta U dibagi dengan interval waktunya. Jadi 200 nanti dibagikan dengan 0,25, nilainya adalah 800. Kemudian 180 dibagikan dengan 0,25, nilainya adalah 720. Kemudian 240 dibagikan dengan 0,5 dibagi dengan interval waktunya. 240 dibagi 0,5. 480. Kemudian selanjutnya 290 dibagikan dengan 1, 290 ya. Kemudian 230 bagi 2, ini 115. 88 bagi 2 adalah 44. Nah,
Nih, kemudian datanya kita lenkan, data ini kita lenkan. Len delta U per delta T. Kita lenkan diperoleh untuk len 800 itu 6,684. Untuk len 720 6,579. Untuk len 480 itu 6,173. Untuk len 290 itu 5,669. Untuk len 115 itu 4,744. Kemudian len 44-nya adalah 3,784. Nah, DU yang dimaksud di sini adalah jumlah obat yang diekspresikan dalam satu interval waktu ya. Jadi nanti kita buat regresi dari sini. Regresinya menggunakan apa? Data T versus len delta U per DT. Kemudian diperoleh regresi Y sama dengan BX plus A yang nilainya adalah 0,62X plus 6,82. Di sini bisa kita peroleh K yang di pertanyaan. Jadi beda antara K dengan KE ya. Kalau misalnya K itu merupakan konstanta eliminasi. Jadi obat yang dihitung itu konstanta dari semua jalur. Jadi konstanta apa namanya? Eliminasi itu berarti eliminasi dari semua jalur, dari hati, yang di metabolisme dan lain-lain. Tapi kalau misalnya menghitung K yang dimaksud di sini adalah oh sorry, kalau K itu eliminasi dari semua jalur. Kalau KE itu ekskresi urin lewat ginjal saja. Jadi yang pertama kita mau menghitung K-nya dulu, yaitu konstanta eliminasi dari semua jalur. Nanti di sini nilainya adalah min P. Berarti min 0,062. Yang ini ya. Sorry, ini berapa nih? Oh, 62, sorry. 62. Nah, PG 0,62. Nah, ini adalah konstanta eliminasi dari semua jalur. Kemudian dari sini kita nanti menghitung intercept. Interceptnya adalah anti len A. Len A-nya adalah 0,82. Jadi diperoleh nilai 915. Nah, ini adalah interceptnya. Kemudian konstanta untuk eliminasi yaitu keluarnya obat dari semua jalur 0,62 jam. Kemudian kita menghitung KE. KE itu adalah konstanta ekskresi dari urin melewati ginjal. Jadi untuk nilai KE itu adalah intercept dibagi dengan dosis rumusnya. Intercept yang kita dapat tadi itu adalah 915 ya dari yang sini. Ini kita bagi dengan dosisnya. Dosisnya tadi adalah 15 dikali dengan 60. Jadi D-nya adalah 15 mg per kilogram BB. Jadi 15-nya dikalikan dengan 60 diperoleh nilai 900 mg per 60 kg berat badan pasien. Jadi D-nya adalah, kita masukkan ke sini, 900. Konstanta ekskresi urin yang melewati ginjal itu adalah 1,2 jam min 1. Nah, kemudian kita mau menghitung clearance renal. Untuk clearance renal, jadi clearance renal itu rumusnya KE dikalikan VD. Tapi di dalam sini VD-nya tidak diketahui. Jadi untuk rumus ini tidak bisa dihitung clearance renalnya ya. Nah, yang mau saya highlight dari sini adalah nilai DU tahingganya dulu kita hitung. DU tahingga
itu merupakan KE dikali D dibagi dengan K. Kita lihat di sini adalah jumlah total obat yang akan diekspresikan lewat urin berapa sih? Nih, DU hingganya. Jadi di sini 91915 dibagikan dengan 0,6. Konstantanya berarti 1,475 miligram. Nah, 1,475. Kalian masih ingat di depan tadi, kalau dosis obatnya yang masuk ke dalam tubuh adalah 900 miligram, berarti tidak mungkin dosis obat yang dikeluarkan dari dalam tubuh itu 1,475 miligram. Sorry, 1, bukan 1, 1000, bukan koma, 1475 miligram. Obat yang masuk lebih kecil daripada obat yang dikeluarkan. Jadi secara fisiologik data ini sebenarnya tidak relevan, tidak bisa dihitung. Jadi kalau kalian lihat juga dari data intervalnya, data ini naik turun 200, kemudian dia masuk ke turun, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi, kemudian di sini turun, kemudian turun lagi karena datanya intervalnya naik turun. Jadi untuk laju ekspresi sebenarnya dia sulit untuk menggunakan data ini. Jadi datanya tidak bisa dihitung secara fisiologis karena jumlah obat yang masuk ternyata keluarnya 1475 miligram ya. Jadi DO lebih kecil daripada DU tak hingga. Ini tidak bisa, tidak relevan secara fisiologis. Relevan secara fisiologik. Dilihat dari datanya aja naik turun ya. Jadi data ini tidak bisa digunakan karena datanya tidak relevan secara fisiologik. Kemudian kita lanjut. Coba kita pakai data ini untuk menggunakan metode sigma minus. Jadi ini sama pengambilan cuplikan urin juga. Dia menderita infeksi saluran kemih ISK, diberi suntikan antibiotik secara intravena dosis tunggal 200 mg. Sebelumnya pasien telah diminta mengosongkan kandung kemihnya dan menampung urin secara periodik untuk analisis kadar obat. Hasil analisis diperoleh tabel ini, jadi dari waktu 0 sampai 8 jam diperoleh jumlah obat dalam urin. Hitung tetapan kecepatan eliminasi dan waktu para eliminasi antibiotik pada pasien. Nah, untuk ini kita menggunakan metode sigma minus ya. Kita pakai metode sigma minus. Untuk sigma minus dia lebih stabil karena kalaupun ada kehilangan data urin, sebenarnya kita masih bisa menggunakan data yang ada karena yang digunakan adalah data DU kumulatifnya. Bagus. Kita coba hitung menggunakan metode sigma minus. Sebenarnya kedua data ini bisa digunakan menggunakan laju ekspresi atau sigma minus ya. Metode sigma minus ini biasanya lebih stabil. Jadi kalian bisa jadikan pembanding juga. Saya contohkan, ini tadi T-nya. Untuk T-nya tadi ada dalam waktu ada 0, ada 2, 4, 6, dan 8. Kemudian untuk urin yang ditampung, jumlah obat dalam urin itu ada 0, 160, kemudian 80, 40, dan 0,4. Lalu di sini kita menghitung U kumulatif. Di metode sigma minus ini kita menghitung U kumulatifnya. U kumulatif di sini 0, kemudian dari 0 ditambahkan 160 diperoleh 160. Dari 160 kita tambahkan 80, maka didapat 240. Kemudian dari 240 kita tambahkan 40, jadi 280. Kemudian dari 280 kita tambahkan 0,4, didapatlah
280,4. Nah, untuk DU Tahingga, ini adalah DU Tahingganya. Jadi kumulatifnya ini adalah DU Tahingga. Kemudian di sini kita buat lagi satu tabel. DU Tahingga dikurangi DU kumulatif. Jadi nilai yang ini yang kita peroleh 280,4 dikurangi dengan nilai yang ini. Jadi nilainya adalah DU Tahingga dikurangi 0, 280,4, kemudian 280,4 dikurangi 160, 120,4, DU Tahingga 280 dikurangi 240, nilainya 40,4, kemudian 280,4 dikurang 280, nilainya 0,4, 280,4 dikurangi 280,4, nilainya adalah 0. Nah, di sini ada 3 data yang kita ambil untuk persamaan regresinya. Bentar. Nah, untuk di sini data yang kita ambil adalah 3 titik ini. Ya, kemudian kita lenkan untuk membuat persamaan regresinya. Lennya adalah len DU kumulatif Tahingga dengan DU kumulatif. Jadi kita lenkan 3 titik ini. Nanti diperoleh len dari 20,4 itu adalah 4,79, len dari 40,4 itu adalah 3,70, len dari 0,4 adalah min 0,92. Nah, ini dari data ini kita buat grafik. Nanti akan muncul regresi linearnya dari T yang ini diversuskan dengan len DU kumulatif dikurangi DU. DU kumulatif Tahingga dikurangi DU. Ini grafik versusnya. Maka nanti diperoleh persamaan Y sama dengan min 1,15X ditambah 6,00. Nah, di sini kita dapat K-nya. K-nya adalah min B, jadi 1,15 jam min 1. Ini adalah tetapan kecepatan ekskresinya. Kemudian, kecepatan eliminasi. Hitunglah tetapan kecepatan eliminasi. Maka tetapan kecepatan eliminasinya adalah 1,15 jam min 1. Kemudian di sini kita menghitung waktu para eliminasi. Menggunakan rumus 0,693 dibagi dengan K. K-nya kita dapat tadi dari sini ya. K-nya 1,15 jam. Nah, ini. Jadi 0,693 dibagikan dengan 1,15 diperoleh T setengahnya sama dengan 0,60 jam. Nah, sama dengan menggunakan data laju ekspresi pun sebenarnya bisa diperoleh data ini. Cuma di sini saya mau menunjukkan apabila hitungannya menggunakan metode sigma minus atau are. Jadi ini tadi ya perhitungannya. Oke. Nah, untuk praktikum kita selanjutnya, karena data yang diperlukan itu saya buatkan, jadi nanti kalian menghitung model kompartemen 1 untuk data ekstravaskular, kemudian model 1 kompartemen untuk data intravaskular, sama model kompartemen untuk penggunaan data urin. Jadi ada data urin, data darah intravaskular dan ekstravaskular, dan juga data urinnya. Nanti untuk praktikumnya, saya akan kasihkan ke Koti terkait dengan soalnya atau kasusnya atau simulasi kasusnya. Jadi nanti kalian buatkan masing-masing saja ya di dalam kertas double folio. Jadi dibedakan aja yang ekstravaskular, intravaskular, sama menggunakan data urin. Data urinnya pun saya minta 2 macam.
minta yang sigma minus sama yang minta menggunakan metode laju ekskresi. Nanti dikumpulkan, kita kumpulkan seminggu lagi ya. Jadi untuk nilai apa namanya nilai praktikumnya, ujian praktikumnya saya anggap dengan tugas kalian ini. Jadi nanti untuk ujian praktikum tidak ada. Jadi kita anggap masing-masing mengerjakan. Jadi tidak berkelompok, masing-masing mengerjakan di kertas double folio dan dikumpul. Nanti untuk codingnya saya minta tolong untuk dikumpulkan. Bisa dikumpulkan ke apa di Banjarmasin ya RPL ya di apa di Banua Anyar. Nah, saya minta tolong dikumpulkan di sana jadi satu aja. Jadi nggak usah masing-masing yang menyerahkan jadi satu. Nanti titipkan aja ini apa namanya eh, ulangan praktikum farmakokinetik untuk Bu April gitu. Oke, jadi untuk soalnya nanti menyusul ya. Ini untuk cara perhitungannya, kalian sepertinya apa perlu yang coret-coret ini? Nanti kalian bikin sendiri aja ya. Perlu, Kayaknya Bu. nggak Perlu, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tadi yang slide laju ekspresi tadi, Bu. Ekspresi, bentar. Menggunakan laju ekskresi ya. Ini sigma Iya. minus, berarti yang ini laju ekskresi. Yang Ini. bagian bawah. Yang slide Mm-mm. ke-27. Mm-mm. Ya, ini caranya dapat 1,47 tadi. Itu kan KE-nya itu kan berapa? KE-nya sama dengan 1,25 ya. 1,05 ya. 02 ya. Ya, 1,02 dikali dosis ya, Bu ya. Ya, yang ini. Yang Ini ini 1,02 ya dikalikan dosis 915 ya. Kamu mau tahu yang 915 ini ya? ya, betul, Bu. 1,02 dikalikan dengan bentar, dikalikan dengan 918 ya hasilnya. KE, oh yang ini DU Tahingga 195 ini 0,2 0,62. Iya. Oh bukan 915 itu sorry. 915 itu sama dengan yang ini, cuman sebenarnya bisa dijabarkan seperti ini. Intercept dibagikan dengan K. Jadi interceptnya yang ini 915. Nilainya sama 915. Kalau kita menghitung D, ini bisa menggunakan rumus ini juga. Jadi intercept yang di samping, ini interceptnya diperoleh dari antilen 6,82, dapatnya 915. Kemudian nanti hasilnya tidak jauh beda sebenarnya 915, 918. Cuma di sini kalau saya pakai intercept langsung 915 dibagikan dengan K. K-nya tadi itu adalah 0,62 yang ini ya. Nih. Jadi 915 dibagi 0,62. Oke, 1,475,8. Jadi sorry, ini dalam miligram ya. 1475 miligram. Jadi 915 ini sebenarnya selain ini bisa menggunakan intercept, nilainya sama. Kalau saya jelaskan panjang sekali. Jadi kalau mau gampangnya bisa menggunakan rumus intercept dibagikan dengan K yang diperoleh dari yang di depan. Interceptnya dari antilen A-nya 915, kemudian K-nya itu adalah 0,62. Diperoleh ini. Ini kalau saya jabarkan rada panjang, jadi saya carikan yang paling gampang aja ya. Jadi ini nggak usah dipakai deh, pakai intercept aja. Intercept dibagikan dengan K. 915 dibagi 0,62. Jadi didapat 1475,8 miligram. Gitu aja ya, supaya gampang. Oh, siap, Bu. Paham dah, Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Terkait tugasnya juga untuk praktikumnya. Oke, dengan segala keterbatasan kita ya, saya mencoba juga untuk menjabarkan ke kalian karena yang namanya farmakokinetik itu seperti yang saya bilang, kita harus sering latihan.
Sering-sering latihan, terutama untuk yang pemberian oral, karena di sana ada KA dan KE. Kalau intravaskular mungkin cuma kita menghitung KE saja ya, karena dia tidak ada KA-nya. Data urin juga rada ribet ya, karena kadang-kadang kita pakai dua metode langsung. Kalau misalnya data itu bentuknya interval, data bentuknya interval kayak tadi 0,2 sampai 0,4 kalian bisa langsung masukkan ke laju ekskresi. Tapi kalau datanya kalian pengen lebih stabil, sebenarnya paling enak menggunakan metode sigma minus. Dia lebih stabil dibandingkan dengan data interval. Karena data sigma minus itu walaupun dia kehilangan satu interval interval urinnya, interval waktunya, dia masih bisa dihitung. Karena menggunakan DU kumulatif tadi. Jadi di sini itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Rada-rada ribet dengan segala keterbatasan. Kalian juga ternyata tidak harus praktikum langsung live di lab. Jadi saya mohon maaf juga karena katanya spektronya dikhususkan untuk yang reguler. Tapi kalian setidaknya tahu bayangannya bahwa nanti kalau praktikum itu obatnya tuh disuntikkan ke pasiennya. Kalau yang intravaskular, kalau yang ekstravaskular diberikan per oral. Nanti setelah waktu tertentu diambil cuplikan darah ya, karena kita menggunakan data darah. Nanti cuplikan data darah tersebut kita sentrifus, kemudian diperoleh plasma, dimasukkan ke spektrofotometri, kemudian diperolehlah kadar yang tadi waktu terhadap kadar. Kemudian kita masukkan saja nanti ke dalam rumus-rumus untuk melihat parameter farmakokinetik. Kalau data urin, sama obatnya juga bisa disuntikan, bisa diminumkan. Nanti kemudian sampel yang diambil pastilah sampel urin. Sampel urin ini juga sama dicari kadarnya di spektrofotometer. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk praktikumnya? Mungkin agak beda dengan praktikum Ibu yang lainnya. mau tanya. Ya, Ya, izin Bu. Untuk antilen ini nah Bu. Antilen itu kalau mencet di kalkulatornya kayak apa Bu? Len sama ada di sana shift ya, ada di sebelah kiri shift. Terus ada bagian lemnya itu sebenarnya eksponen. Jadi kalau misalnya pakai kalkulator saintifik, tekan shift dulu, baru tekan lemnya. Nanti muncul E. E itu adalah antilen. save len. Coba, Oh, nggih, save len gitu aja ya. ya Nggih, nggih. coba. Ada nggih. Coba antilen dari 2,33 yang ini. Nah, kita Oh, sorry, sorry. ya. Bentar ya. 10, oh iya, tadi 10, antilen 2,43 ya. Antilen 2,33. 2,33. 10,27. 10,27. Ya, kita anukan jadi 10,29 kurang-kurang lebih ya. Oke. 78. Ya harusnya Ya, 28 Bu ya. pembulatannya. Nggak apa-apa. Biar aja 78, 79, 29 atau 28 ya pembulatan. Oke ya. Nggak masalah 28, 29. Toh sebenarnya kurva Y-nya juga nanti akan sangat bervariasi tergantung dengan data yang kalian ambil. Kalau ini nanti mungkin saya salah, nanti bisa dibagikan ke bawahnya ya. 10,28 dikalikan dengan eksponen min 0,125 dikali T. Terus di bawahnya juga bakalan berubah lagi. Ini kayaknya saya sudah ngantuk nih waktu itu. Jadi menghitungnya rada-rada. Oke ya, aman ya. Jadi Gitu. Tugasnya dikit tangan Kak bedanya. Bu. Kenapa? Tugasnya ini kita menulis tangan aja Kak Bu. Ya, tulis tangan aja ya, karena ini pengganti pengganti untuk UTS-nya, untuk yang praktikum. Jadi saya minta per orang dan tulis tangan supaya kalian lebih lebih apa ya, lebih lebih memahami terkait dengan perhitungannya. Kalau nulis orang kan sama diketik beda ya. Kalau diketik kan bisa copy paste punya teman. Tapi kalau misalnya kalian copy paste punya teman pun, kalau kalian nulis sendiri, ya minimal ada yang nyantol di kepala ya. Berarti kertasnya folio bergaris Kak Bu.
Ya, nanti untuk yang persamaan regresinya supaya nilainya sama semua, nanti saya kasihkan. Jadi kalian mengikuti itu, titiknya pun nanti saya kasihkan. Jadi kalian cukup menghitung parameter farmakokinetik. Ya, silahkan jelaskan dengan cara kalian masing-masing. Saya juga menjelaskan dengan cara saya masing-masing ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa kalian pahami ya, bisa kalian hayati, kemudian kalian terapkan di dalam soal yang nanti bakalan saya kasih ya. Untuk yang ekstravaskuler, saya pernah menjelaskan tahapannya di perkuliahan, tapi untuk yang intravaskuler sama yang data urin, mungkin ini baru ya, karena semalam nggak sempat, karena kebetulan saya rapat akreditasi, jadi mohon maaf untuk waktunya yang kemarin, saya minta rela ya. Oke, ya, sampai sini dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Praktikum, sorry, untuk praktikum hari ini. Sebelum saya sudahi, apakah ada yang ditanyakan? Bentar. Saya rada kagok ya pakai tab ini sebenarnya. Cuman lebih enak memang kayak gini daripada kita harus kumpul kan di apa di Benua Anyar gitu untuk membahas ini. Kalau beberapa tahun dulu ada yang praktikum ini ngumpul, tapi kayaknya kalau kalian lebih prefer seperti ini ya. Jadi ya saya minta maaf, mungkin tulisan saya kurang bagus juga. Oke, ini gimana ya nutupnya? Sorry. Oke, sampai sini dulu ya. Saya akhiri perkuliahan. Boleh minta tolong kotinya, tolong dikeluarin. Karena kayaknya saya nggak bisa ngeluarin. Kalau saya keluarin, keluarin langsung ini. Jadi saya minta tolong kotinya untuk dibubarkan ya. Saya akhiri untuk perkuliahan, untuk praktikum hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.